Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa habihi wa mawalah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan nikmat-Nya. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-temanku yang baik, perkenalkan, saya Asyifa Khairunisa, kelas 5 SDN 1 Porosari, Kecamatan Wonogiri. Alhamdulillah, saat ini kita telah memasuki hari kelima bulan Ramadan 1445 Hijriah atau 2024 Masehi. Semoga dengan menunaikan ibadah puasa ini kita dapat menjadi mukmin yang mencapai tingkat ketakwaan yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan kisah keteladanan Nabi Sholeh alaihi salam. Nabi Sholeh merupakan nabi yang diutus kepada bangsa Samud. Nama Samud berasal dari nama kakek mereka, yaitu Samud saudara Judais. Keduanya merupakan anak dari Atisir bin Iram bin Sam bin Nuh. Bangsa Samud hidup setelah bangsa Ad. Sebagaimana bangsa Ad, mereka diberikan kemampuan oleh Allah Ta'ala dalam hal membuat bangunan yang megah berupa istana-istana. Bahkan mereka dapat membangun gunung-gunung untuk mereka jadikan sebagai rumah. Mereka pun diingatkan bahwa mereka adalah kaum yang diutus setelah bangsa Ad. Maksudnya adalah agar mereka ingat untuk tidak mengulangi perbuatan yang telah dilakukan bangsa Ad. Dalam Quran, surat Al-A'raf ayat 74, Allah berfirman, "Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah kaum Ad, dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar, dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan." Teman-teman, kaum Samud ingin tinggal di kota Hijr, antara daerah Suriah dan Arab Saudi sekarang. Mereka pandai membangun rumah dan bangunan yang indah, megah, dan kokoh. Dengan memahatnya dari batu gunung, mereka hidup makmur dengan harta kekayaan yang melimpah ruah. Namun sayangnya, mereka ingkar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka malah menyembah patung-patung buatan mereka sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus Sholeh untuk mengajak mereka beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholeh hidup sekitar tahun 2150 sampai 2080 sebelum Masehi dan diangkat menjadi nabi pada tahun 2100 sebelum Masehi. Dari manakah asal unta ajaib Sholeh? Kaum Samud yang ingkar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta pada Sholeh untuk menunjukkan sebuah mukjizat. Sholeh pun memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendatangkan seekor unta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan permohonannya. Tiba-tiba sebuah batu di hadapan mereka mendadak terbelah dua. Seketika dari dalam batu itu muncul seekor unta betina. Semua orang yang menyaksikan peristiwa itu terpana. Maka sejak kejadian itu, ada sebagian kaum Samud yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun selebihnya masih saja tetap durhaka. Apa keistimewaan unta Sholeh itu? Selama hidupnya,
Unta itu mengeluarkan susu yang tidak pernah habis, meskipun telah diminum oleh ribuan orang. Pada hari ketiga kemunculannya, unta itu sempat melahirkan seekor anak unta. Namun sayangnya, sekelompok kaum Samud yang membenci Soleh kemudian beramai-ramai membunuh induk unta ajaib itu. Siapakah pembunuh unta Soleh? Ada 2 orang laki-laki dari kaum Samud bernama Mushada bin Muharriji dan Gudar bin Salif yang memanah unta ajaib itu hingga mati. Setelah berhasil membunuh unta ajaib itu, mereka diberi hadiah besar dari pemuka kaum Samud. Kemanakah anak unta ajaib pergi? Soleh sangat terpukul setelah mengetahui kematian induk unta ajaibnya. Beberapa saat setelah induknya mati, tiba-tiba anak unta ajaib kembali masuk ke dalam batu yang pernah mengeluarkan induk unta ajaib. Azab apa yang Allah turunkan setelah kematian unta ajaib? Allah tidak akan membiarkan kalian. Tunggulah pada hari keempat Allah akan menurunkan azab pada kalian. Seru Soleh pada kaum Samud yang ingkar. Karena takut dengan ancaman Soleh, kaum Samud lalu berencana akan melenyapkan Soleh. Sebelum rencana itu terjadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menjatuhkan batu-batu besar ke arah mereka. Mereka pun akhirnya mati binasa. Sementara Soleh dan sekitar 120 orang pengikutnya segera meninggalkan kota Hijr menuju Ramlah Palestina, kaum Samud kian khawatir dengan ancaman Soleh. 3 hari sebelum azab datang, terjadi hal aneh pada wajah mereka. Pada hari pertama, wajah orang-orang Samud menjadi kekuning-kuningan. Sedangkan pada hari kedua, wajah mereka berubah kemerah-merahan. Sementara wajah mereka menjadi kehitam-hitaman pada hari ketiga. Hari yang dijanjikan pun tiba. Pada hari keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan petir yang menghancurkan kota Hijr dan kaum Samud hingga rusak binasa. Demikian teman-teman, akhir kisah Nabi Soleh. Hikmah yang dapat kita petik dari kisah ini antara lain. Pertama, mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh sombong dan menentang atau menguji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta tanda-tanda dan bukti darinya. Ketika seluruh ciptaan pasti salah satu tanda besar kebaikannya kepada dunia. 2. Mengajarkan kita untuk tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi untuk mendengar para nabi dan rasulnya dan segera melakukan apa yang mereka ajarkan. 3. Agar kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf yaitu mengajak orang berbuat baik sekaligus untuk memperluas ajaran Islam. Sedangkan nahi munkar yaitu mencegah dan melarang orang berbuat yang jahat atau kemunkaran di tengah masyarakat. Semoga kisah Nabi Soleh ini dapat mendorong kita untuk mengendalikan diri, peduli terhadap lingkungan, dan bersama-sama dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik secara moral dan etika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.